Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih. Kita kembali lagi berjumpa di program Tabalong Dialog bersama saya Muhammad Rizky yang akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Di program ini tentunya kita akan selalu membahas hal-hal yang baru atau hal-hal yang sedang booming di Kabupaten Tabalong. Dan di episode kali ini kita akan membahas seputar dunia pendidikan, di mana di dunia pendidikan Tabalong, khususnya di tahun ini, apalagi pada saat-saat ini adalah merupakan saat-saat ujian seperti itu bagi anak-anak sekolah. Dan untuk diketahui bahwa ternyata ujian yang selama ini mungkin kalau kita ketahui ada yang menggunakan komputer atau ada yang masih menggunakan kertas. Nah, tapi ternyata ada sekolah di Tabalong, dalam hal ini adalah sekolah SMK yang sudah menggunakan Android atau bisa katakan menggunakan handphone seperti itu dalam pelaksanaan ujian. Nah, bagi pemirsa yang penasaran saat ini, begitu juga saya, makanya kita akan sama-sama bertanya kepada dua orang narasumber yang sudah hadir di acara pada hari ini. Yang pertama tepat di samping saya ada Bu Nani Rahmaniah. Ya, Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam. Nah, Bu Nani ini dari SMKN 2 Tanjung ya. Iya. Sekolahnya letaknya di Desa Kitang. di Kitang Bu ya, Iya, tapi SMK. masih Kecamatan Tanjung. Oke, baik. Nah, kemudian ada juga Pak Hasmi Hayat. Nah, Pak Hasmi Hayat, beliau ini guru Pak ya di SMKN 1 Tanjung Pak ya, Iya, betul. atau biasanya disebut SMEA gitu Pak ya. Iya, betul. Oke, nah kesamaan daripada dua orang guru yang hadir adalah merupakan mereka berdua ini mewakili sekolahnya masing-masing. Ada SMKN 1 Tanjung, SMKN 2 Tanjung ya, Iya. di mana sekolah mereka menggunakan Android bagi siswa-siswanya pada saat mengikuti ujian seperti itu. Nah, penasaran kan ya? Saya juga penasaran. Oke, baik, langsung saja kita akan bertanya-tanya mungkin yang paling dekat dulu dengan saya ya pertama. Baik. Bu Nani ya panggilannya ya. Iya. Oke, nah Bu Nani ini kan tergolong inovasi dalam dunia pendidikan ya. Gimana sih Bu ceritanya kalau ujian yang biasanya ada yang menggunakan komputer atau mungkin ada yang menggunakan kertas umumnya ya. Ini kok sekolah Ibu menggunakan HP atau mungkin Android gitu bagi para siswanya pada saat mengikuti ujian. Itu gimana ceritanya Bu? Ceritanya, ya baik. Alhamdulillah kita sudah masuk ke fase yang lebih dulu daripada orang lain ya Pak ya. Jadi SMKN Negeri 2 Tanjung memakai smartphone untuk ujian. Faktornya memang keinginan dari kita juga dari SMKN Negeri 2 Tanjung menyikapi yang namanya era revolusi industri 04 ini Pak, di mana semuanya kan internet connecting gitu, semuanya terhubung dengan internet. Nah, bagaimana kita di dunia pendidikan membiasakan kepada siswa, guru untuk terhubung semuanya melewati internet, paling gampang ya tadi melalui smartphone. Nah, yang kedua faktornya karena sekolah kita kan tahun ini Pak nominasi sekolah adiwiyata, ya, sekolah lingkungan. Nah, kita kemarin juara 1. Nah, berdasarkan semangat menjaga lingkungan ini juga, kenapa ujian berbasis smartphone kita adakan, tujuannya sih satu untuk mengurangi penggunaan kertas. Yang kedua untuk mengurangi beban rekening listrik Pak. Nah, gunanya untuk apa ya itu tadi, karena kepedulian kita terhadap lingkungan dari sekolah itu seperti apa. Maka kami sinergikan antara IT dan lingkungan. Jadi sinerginya ini. Oke, baik. Kepedulian terhadap lingkungan, makanya pengurangan jumlah kertas, makanya menggunakan tadi smartphone atau menggunakan handphone. Kemudian pengurangan jumlah listrik tadi, pemakaian listrik tadi, makanya menggunakan handphone. Nah, mungkin pertanyaan saya selanjutnya, ini kan di Kitang Bu ya. Iya. Di Kitang artinya jauh dari kota nih, maksudnya dari sekitar Tanjung agak sedikit jauh gitu ya. Nah, itu gimana Bu? Mungkin saya ingin tahu dulu, sudah sejak kapan Bu mulai penggunaannya? Penggunaannya yang ibaratnya tanpa hambatan tahun ini Pak. Memang kita berani mengatakan bahwa
mengabarkan kepada publik, oh kami memakai CBT, memakai ujian berbasis smartphone. Pada awalnya itu pada saat USBN, ujian sekolah berbasis nasional, kita sudah pakai Android. Oke, tapi ada uji cobanya tadi ya? Uji coba pasti ada. Sejak 3 tahun ke belakang kita sudah uji coba. Oke. Nah itu gimana waktu uji cobanya Bu? Kan pertama kali itu diterapkan. Ini uji cobanya itu macamnya seperti apa sih maksudnya? Uji cobanya pada saat ujiannya kah atau gimana waktu itu? Pada saat ulangan, ujian sekolah biasanya. Ujian sekolah kita uji coba pertama kali waktu itu kita memakai aplikasinya Bismart. Nah terus kebetulan alat di sekolah kita belum terlalu banyak kan, trouble-nya banyak Pak. Nah jadi jaringannya kadang siswa belum dapat. Terus sesinya yang sekarang kami bisanya sudah 1 sesi langsung selesai. Untuk yang pas uji coba kita 3 sesi dan itu pun masalahnya juga banyak. Oke, tapi maksud saya karena jauh dari kota kan biasanya koneksi gitu ya. Nah ini kan bedanya kalau ujian nasional kan menggunakan mungkin wifi atau gimana. Nah ini kalau ini pakai HP gimana Bu? Nah kalau di kita karena kami siswanya masih sedikit, bisa dirangkum oleh ini aja Pak. Kami memakai local area network, artinya tidak memakai data. Nggak pakai data ya. Untuk masuk ke server sekolah bisa menjawab soalnya. Mungkin teknisnya nanti Pak Hasmi lebih bisa menceritakan seperti apa membandingkan sekolah kami dengan sekolah beliau yang sudah bisa diakses secara online. Baik Bu Nani, itu menarik sekali. Saya mau beralih dulu sebentar ke Pak Hasmi ya panggilannya ya. Pak Hasmi, nah tadi kan kalau Ibu tadi udah uji cobanya mungkin 3 tahun belakangan ya sekolahnya. Nah kalau Pak Hasmi gimana Pak? Sudah sejak kapan nih Pak mulai menerapkan ujian yang menggunakan Android ini Pak? Kalau kami ini baru pertama ini menggunakan yang sistem berbasis Android atau smartphone ini. Jadi baru pertama. Ada uji cobanya Pak sebelumnya? Uji cobanya ada, kami lakukan tuh sebulan sebelum kegiatan pelaksanaan. Sebulan sebelum pelaksanaan? Iya, jadi ada dua kali itu, 2 hari. 2 hari sebelum ujian. Nah kenapa sih kok sekolah Pian gitu kan mau menggunakan atau menerapkan ujian yang menggunakan Android ini? Untuk ini tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Bu Nani tadi, tapi yang kami lebih utama ini karena sekolah kami itu masuk sekolah rapid. Jadi sekolah rapid ini yang mendapat bantuan-bantuan gitu. Terutama untuk ada program dari direktorat, itu ada program Majestic, manajemen SMK berbasis TIK. Nah, maka ini sangat sinergi sekali ketika semua kegiatan proses belajar mengajar itu diintegrasikan dalam perangkat IT. Jadi semua guru, siswa itu terhubung. Jadi mulai dari absen siswa, kemudian pembelajaran, rencana pembelajaran guru, penilaian, bahkan sampai untuk pengeluaran nilai raport, itu kita integrasikan di dalam satu server yang namanya Majestic. Nah ini. Nah ini mungkin masih ke Pak Hasmi dulu aja ya. Kemudian ketika akhirnya mulai diterapkan ingin menggunakan Android gitu ya, kalau SMK ini kan masihnya ke provinsi ya? Iya, provinsi. Apa hubungannya gitu ya? Nah itu gimana Pak? Maksudnya apakah itu memang dibebaskan sekolah untuk menggunakan pakai cara apapun atau mungkin ada bertanya dulu ke provinsi seperti itu Pak? Untuk teknisnya dari provinsi itu tidak ada baku gitu ya, setiap kegiatan di sekolah. Tapi kita kan diminta untuk lebih maju gitu, khususnya SMK 1 Tanjung. Ini dalam dunia IT kan tadi dapat bantuan Majestic itu. Jadi kita harus menggunakan semua kegiatan di sekolah ini berbasis TIK gitu. Jadi provinsi nggak ada intervensi untuk harus wajib, nggak ada. Jadi bebas aja ya gitu ya. Baik, saya mau kembali lagi ya ke Bu Nani ya, ntar ya. Nah Bu Nani, kan Ibu sebagai bisa dikatakan mungkin yang pertama kali ya sekolahnya yang menerapkan itu di Tabalong maksud saya ini kan. Ya nggak sih? Atau ada sekolah lain yang udah dulu belum berani mengatakan belum seperti berani, itu, belum berani tapi ya? yang penting kami sudah melaksanakan sudah melaksanakan ya. Tadi kan memang keinginan dari sekolah kan, tapi gambaran bahwa bisa menggunakan Android itu gimana Bu awalnya Bu? Kayaknya bisa nih ya, menggunakan Android untuk ujian ya gitu loh maksud saya. Itu dapat mungkin kayak
kisi-kisi atau mungkin dapat apa namanya infonya itu dari mana sih? Infonya, kalau info sih tidak, tapi kalau saya melihat, saya kan sebenarnya bukan guru IT-nya, tapi saya guru umum di SMKN Negeri 2 Tanjung, tapi saya melihat potensi kawan-kawan yang ada di TKJ, khususnya guru-gurunya. Saya lihat mereka inovasinya memang luar biasa. Jadi berkaitan dengan itu, wah kenapa tidak nih, saya bilang kita pikirkan bagaimana sekolah kita bisa melaksanakan ujian berbasis smartphone. Dan mereka pun dengan ilmu yang mereka miliki, kemampuan yang mereka miliki, mereka iakan akhirnya jadilah. Oke. Itu ada nggak sampai mungkin apa istilahnya kalau orang-orang itu kayak studi banding ke tempat-tempat yang sudah pernah menggunakan cara yang serupa mungkin di daerah sekitar Kalsel gitu atau gimana Bu? Kalau studi banding jujur kita belum ada studi banding. Belum ada ya? Iya. Tapi bisa Cuman gitu ya ternyata ya? Pede aja Pak. Ternyata itu berhasil, yaitu tadi setelah beberapa kali mencoba. Oke. Yang awalnya kami beberapa tahun kebelakang kan ya sudah kita pakai sendiri, kita lihat kekurangannya di mana, apakah sudah bisa kita beritakan. Nah, akhirnya sampai bisa kan ya pede lah kami untuk memberitakan, oh ini kami sudah memakai ujian berbasis smartphone. Oke. Jadi alhamdulillah lah akhirnya bisa. Terkait apakah itu kami yang pertama atau tidak jadi pemikiran kami. Yang penting SMKN Negeri 2 Tanjung bisa dikenal karena ujian berbasis smartphone-nya. Itu saja. Kami ingin memperkenalkan. Baik Bu Nani, Pak Hasmi, kita tahan dulu sebentar, kita akan kembali lagi setelah jeda yang berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Tabalong Dialog setelah jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Tabalong Dialog. Baik, Bu Nani, Pak Hasmi, kita lanjut lagi ya perbincangannya. Kalau tadi kan udah sekedar tahu nih asal mula kenapa ingin menggunakan smartphone pada saat ujian bagi siswa-siswanya di sekolah. Nah sekarang saya ingin tanya secara teknis gitu kan. Mungkin ke Pak Hasmi ya mungkin ya yang lebih tahu ya. Oke. Baik, jadi kalau secara teknis kan berarti harus ada tuh yang entah ditambahkan di Android-nya atau mungkin diakses melalui Android-nya gitu. Nah ini kira-kira pada saat mau ujian itu apa sih yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu baik oleh sekolah maupun oleh siswanya Pak? Baik, untuk sekolah terutama kami harus menyiapkan yang namanya server dulu. Jadi server ini untuk database, database baik peserta ujiannya ataupun bank soalnya gitu. Nah nanti dari database ini kan yang akan diakses oleh peserta ujian. Nah ini dan beserta infrastruktur jaringannya, baik itu hotspot access point untuk koneksinya, kemudian jaringan-jaringan kabel jaringan. Nah untuk siswa sendiri mereka cukup punya perangkat yang namanya smartphone, baik berbasis Android ataupun yang berbasis iOS ya. Nah untuk yang berbasis Android ini kita ada punya satu aplikasi tambahan yang harus diinstal di smartphone mereka. Nah ini. Dengan aplikasi ini kita untuk meminimalisir kecurangan saja. Nah, pada dasarnya menggunakan browser yang bawaan pun udah bisa itu. Misalkan pakai Chrome bisa, ataupun program-program browser yang lain bisa. Tapi dengan aplikasi tambahan tadi, ini kalau kita sebutkan namanya itu Exambro namanya, yang dikembangkan oleh kawan-kawan dari IT luar sana, jadi orang Indonesia juga. Itu kalau aplikasi tadi dibuka ketika dia mengerjakan ujian, ini kelebihannya dari yang browser, dia tidak bisa buka aplikasi yang lain, baik kalkulator, baik buka yang lain nggak bisa. Gitu. Jadi cuman fokus buka di aplikasi soal tadi ya? Soal aja yang muncul, jadi nggak bisa pindah ke tab yang lain. Kalau biasanya kan mungkin kalau di HP kan ada yang di bawah itu ya untuk bisa bisa pindah-pindah kan. Buka banyak gitu ya, itu nggak bisa ya? Nggak bisa kalau ini. Oke baik Pak, kita ke mungkin urutannya dari sekolah dulu Pak ya.
kalau boleh tahu ujiannya mungkin di saat ini ujiannya tuh diikuti siswanya berapa banyak sih Pak? Kalau di kita ada 1.383 siswa. Oke, itu semua jurusan atau gimana? Kan SMK ya jurusan ya? Itu semua jurusan? Semua jurusan, ada 2 tingkat, 10 dan 11. Oke, kalau boleh tahu kira-kira ada berapa jurusan Pak itu dibagi Pak? Untuk tingkat 10-nya ini ada 8 jurusan, karena kita ada baru buka jurusan baru nih. Kemudian di tingkat 11 itu ada 7 jurusan. Ada 8 dan juga ada 7 jurusan ya. Oke, kemudian tadi menggunakan hotspot ya? Iya, hotspot. Untuk sinyalnya gitu ya, hotspotnya. Hotspotnya boleh tahu ada berapa Pak itu disediakan? Untuk kita di setiap server itu ada 1 hotspot, dan 1 server itu ada sebagian, ada yang 1 kelas 1 server, kemudian ada yang 2 ruangan itu 1 server. Oke, jadi beda-beda ya. Oke, kemudian dari 1.000 tadi Pak, itu pada saat ujiannya gimana? Apa langsung serentak atau bergilir, bergantian? Kita bagi menjadi 4 sesi ya. 4 sesi. Boleh tahu jamnya Pak atau durasinya juga? Jamnya 1 sesi itu ada 2 jam pelajaran kalau yang hari normal ini. Jadi 2 jam itu 60 menit. Jadi 60 menit kali 2 berarti 120 menit setiap sesinya. Oke. Jadi berakhir sampai jam 5 itu kami 4 sesi itu. Oke. Nah, ini kan unik Pak ya. Maksud saya kalau biasanya kan kalau menggunakan kertas mungkin di dalam ruangan dibagi kertasnya gitu kan, atau di ruangan komputer bisa di lab kan langsung tinggal masuk ya, nunggu masing-masing anak. Berarti hitungannya kan jumlah komputer. Nah, ini kan smartphone ya. Masing-masing kan anak punya HP. Nah, kira-kira mereka ujiannya masih tetap di kelas atau gimana Pak? Ya, masih di kelas. Masih di kelas. Jadi tetap dihitung, terus mereka ngeluarin HP-nya masing-masing gitu. Karena kita ada daftar hadir juga kan di situ. Oke, berarti seperti ujian pada umumnya Pak ya. Cuman bedanya hanya menggunakan handphone seperti itu. Kemudian apa handphonenya ada spesifikasi tersendiri Pak? Untuk spesifikasi minimum kita sebenarnya tidak ada, karena ini aplikasi ringan sekali gitu. Jadi bisa diakses dengan Android yang versi bawahan pun bisa gitu. Oke. Oke, kemudian itu. Nah, kalau dari soalnya sendiri Pak. Nah, ini soalnya sistemnya seperti apa nih? Maksudnya kayak di klik gitu kah atau gimana gitu Pak proses menjawabnya mereka gitu atau mungkin ada satu pertanyaan langsung bisa dijawab terus klik bergantian lagi nunggu loading atau gimana gitu Pak? Untuk soalnya dia karena saya nggak ada gambaran nih Pak. Jadi soal itu akan muncul per satuan ya Bu ya. Jadi satu soal. Jadi kalau dia tidak bisa jawab nomor 1 bisa aja next lanjut. Itu bisa di skip. Nanti bisa kembali lagi pertanyaan itu. Karena ada tab untuk memilih soal di sebelah kanan daripada layarnya itu ada. Itu kira-kira berapa banyak Pak soal satu kali ujian itu Pak? Nah, tergantung mata pelajarannya ya kita. Kalau yang normal itu 40, tapi 40. Khusus untuk matematika itu kita 25 saja. Oke. Karena beda kan waktunya. 25 ya berarti ya. Berarti pilihannya ABC gitu Pak ya? ABC ada yang multiple choice-nya sampai 5. Kalau bahasa Inggris kita cuma 4. Sampai D. Ya sampai D saja. Kalau yang berarti habis selesai kalau dia nggak bisa jawab yang nomor 3 aja berarti dia skip terus. Nanti baru kembali lagi ke atas ya gitu ya. Oke. Dan mereka tadi dapat dipastikan karena ada aplikasi tambahan tadi, jadi dia nggak bisa membuka yang lain Pak ya. Bahkan kalkulator di HP-nya sendiri pun nggak bisa gitu Pak ya. Oke. Nah baik. Kemudian ini mungkin saya ingin tanya dulu nih ke Ibu lagi ya. Nah, tadi kan itu secara singkat tuh yang dibutuhkan dari sekolah dan juga dari siswa untuk mengikuti ujiannya menggunakan Android. Kalau dari sekolah Ibu mungkin ada yang perbedaannya Bu? Ada? Perbedaannya satu aja sih sebenarnya, yang lainnya kurang lebih sama. Siswanya juga hanya perlu smartphone, sekolah kita juga yang menyiapkan server, terus jaringan terstruktur. Nah, bedanya kami tidak memerlukan aplikasi tambahan untuk di smartphone-nya, jadi cukup di browsernya aja. Nah, cara meminimalisir kecurangannya seperti apa? Karena kami lokal area network aja Pak, jadi kami matikan setiap siswa, kita minta mematikan ininya. Paket datanya. Dan biasanya kelihatan kok Pak kalau misalnya mereka searching misalnya di Google, nanti kalau masuk mereka pasti minta ini lagi Pak biasanya, token, logout dia jadinya. Ketahuan ya? Jadi kenapa nih masuk lagi? Itu ketahuan, berarti dia berusaha untuk membuka aplikasi lain. Jadi minimalisir sih, enggak ini juga maksudnya siswa kita tidak begitu berani juga untuk logout dari yang
Oke, baik. Tadi kalau SMKN 1 Tanjung tadi sekitar 1.000 lebih Pak ya? Iya. Oke, nah kalau dari sekolah SMKN 2 berapa banyak Bu siswa yang Kita mengikuti ujian? belum ribuan jelas. Oh, iya. Kalau dibandingkan dengan SMK Negeri 1 yang memang sudah dari dulunya sekolahnya ada, kita kan tergolong sekolah baru Pak. Dari 2010 kalau tidak salah. Siswa kita totalnya dengan kelas 3 yang sudah lulus, dengan kelas 12 yang sudah lulus itu 245, maaf. Jadi ketika 65 siswa sudah lulus, sisanya mungkin hanya ada 180-an siswa saja. Nah, jadi untuk sesi kami tidak memerlukan sesi sebanyak SMKN Negeri 1 4 kali Pak Tanjung. ya? 4 sesi, kita cuma 1 sesi sudah Satu selesai. sesi. Satu sesi Oke, saja. berarti ya seperti langsung sehari selesai. Satu mata gitu ya. pelajaran selesai. Bahkan dalam satu hari kita bisa 2 kali 2 mata pelajaran. Kalau di sekolah itu ada berapa jurusan mungkin Bu? Jurusannya cuma 4. Oh, ada 4 ya. Jadi bisa langsung Ada selesai 4. pada Bisa saat. langsung selesai. Oke. Kemudian kalau ini sebenarnya pertanyaan yang ada juga sih, maksudnya kan menggunakan smartphone Bu ya, smartphone atau Pak ya. Kira-kira apakah karena memang sekarang semua siswa tuh sudah pasti punya HP gitu Pak? Atau mungkin ada yang nggak punya HP? Ada nggak pernah kendala, maksudnya dia nggak punya HP gitu Bu, nggak punya smartphone gitu? Iya. Ini ditanyakan yang di perkotaan dulu apa Oh, yang kami di boleh deh pinggiran? di perkotaan dulu. Kan Iya. sekolah mungkin kan betul. ada yang mungkin ya mungkin dia masih nggak diperlukan oleh orang tuanya Iya. atau gimana? Itu gimana kira-kira Pak? Sebelumnya waktu kita simulasi yang 2 hari sebulan sebelum kegiatan pelaksanaan, itu di antara siswa tuh masih ada yang belum memiliki handphone ya. Jadi kita siapkan laptop dari jurusan masing-masing. Jadi itu sudah di-handle waktu simulasi udah terlihat. Tapi ketika pelaksanaan ini alhamdulillah tuh semua siswa udah punya semua. Kayaknya sudah bisa beli semua tuh kayaknya. Oke. Mungkin udah menjadi kebutuhan kan mungkin ya. Iya. Jadi orang tua mau nggak mau ya membelikan gitu. Jadi Jadi kan harganya sekarang terjangkau ya? terjangkau. Jadi yang 800-700 pun sudah bisa ikut. Iya. Oke, nah kalau di sekolah itu gimana Iya. Bu? Kan agak jauh. Ini agak jauh kan. Jadi di sekolah kami ini Pak sama lah kurang lebih seperti Pak Hasmi dari SMKN Negeri 1 tadi kan. Untuk mengakomodir siswa yang tidak punya handphone, kami juga menyiapkan lah sama tadi laptop karena bisa dipakai di laptop juga kan sebenarnya. Jadi kalau yang tidak ada kita pinjami laptop guru misalnya per jurusan. Nah yang lucunya lagi waktu yang error zaman dulu itu Pak, waktu 3 tahun ke belakang. Jadi kan beberapa sesi nih Pak, saking kita nih maunya Android, siswanya gantian. Sesi pertama pinjam handphone temannya yang punya. Nah jadi seperti itu prosesnya lah Pak. Oke. Wah, Jadi alhamdulillah kalau dibilang siswa tidak punya handphone, tidak lah Pak ya zaman sekarang. Rata-rata Kayaknya sudah punya semua. Sudah punya semua. Dan memang berarti diizinkan aja ya sekarang ya rata-rata ya, kayak dari Kalau dari pihak sekolah kan memang dulu memang ada larangan gitu. Iya, karena yang saya tahu kan dulu boleh lah ada pengen boleh. ditaruh di Iya, mana tapi gitu. kan kita menyikapi perkembangan Iya, zaman sekarang juga kan ya Pak banyak ya. perkembangan untuk materi-materi pelajaran kan ada di itu semua gitu, di Jadi berbentuk elektronik. daripada gitu. dilarang, maksudnya untuk hal-hal yang enggak mending digunakan. tapi Digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat itu dia, daripada siswa kita bisanya cuma Ya, main game aja. main game aja kan ya Pak, lebih baik kita. Nah itu penutup seperti di itu. segmen kedua pemirsa, jangan kemana-mana, saat lagi kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Nah, perbincangan menarik kita tadi itu akan kembali kita lanjutkan lagi. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara di awal tentang bagaimana sih asal-usul sejarah dan juga latar belakang kenapa kedua sekolah yang diwakili oleh kedua orang guru yang ada di sini menggunakan Android sebagai salah satu media untuk pelaksanaan ujian. Kemudian kita juga sudah tadi bertanya secara teknis ya, seperti apa sebenarnya pelaksanaannya mungkin bagi bapak-bapak atau ibu-ibunya yang anak-anaknya mengikuti ujian berbasis Android ini gitu kan ya, sambil bertanya-tanya juga. Kemudian ini kita ingin bertanya di segmen selanjutnya ini karena sifatnya adalah
hal baru ya di sekolah, kemudian juga kalau mau tanya-tanya sana sini dengan sekolah-sekolah yang sekitar juga mungkin masih banyak yang belum gitu kan. Jadi hanya terbatas orang tertentu. Nah, saya ingin bertanya nih mungkin ke Ibu lagi ya, ke Ibu dulu. Kira-kira ada nggak sih Bu kendalanya Bu untuk sementara ini dalam pelaksanaan menggunakan Android ini Bu? Kalau kendala di dalam sekolah ya biasanya ini aja sih Pak, mungkin pembagian jaringan Pak ya. Gimana maksudnya pembagian jaringan tuh? Pembagian jaringan mungkin dari ini mungkin kekuatan ininya Pak ya. Kekuatan server untuk membaginya itu. Nah, tapi kadang bisa, kadang tidak bisa. Nah, mungkin kekuatan servernya itu yang mempengaruhi ya kan Pak ya. Jadi segala sesuatunya misalnya alatnya mungkin punya kami masih belum begitu bagus dibandingkan punya SMK. Tapi karena kami siswanya sedikit, nah diuntungkan lagi. Trouble-nya tidak terlalu banyak, mungkin hanya 1 atau 2 orang siswa saja yang biasanya ada. Cuman permasalahan itu selalu ada. Terus kendala lainnya tidak ada sih selain itu. Kalau dari siswa mungkin Bu? Kalau dari siswa, ya itu tadi Pak, sibuknya dia tuh karena belum bisa masuk nih. Nah, jadi saya ini harus pindah kemana Bu duduknya supaya dapat gitu kan. Oh, mencari sinyal. Oke, benar. Itu kemana nih? Nah, jadi kalau kayak gitu gimana Bu? Mereka dibebaskan ke tempat yang bagus sinyalnya atau tetap di dalam ruangan kelas? Jadi kita ini kan lagi kita cobakan lagi, coba masuk lagi. Cuman ya itu tadi sih tidak terlalu berarti juga karena kita kan siswanya cuman sedikit. Jadi paling yang tidak bisa masuk 1 atau 2 siswa. Tapi biasanya tetap bisa diatasi karena tim teknisi kan sudah selalu siap untuk mendampingi siswanya. Nah, kendala yang lainnya mungkin dari luar apabila ada pemadaman listrik aja kan ya Pak ya kita tidak bisa jalan. Nah, pemadaman listrik. Tapi untuk beberapa kali kita melaksanakan selama setahun ini kan sudah beberapa kali kita melaksanakan tidak ada sih yang bertepatan dengan listrik padam. Jadi lancar aja alhamdulillah. Oke, baik. Dari sekolah itu ada cadangannya mungkin listrik? Selalu sedia genset, itu ada ya, bisa ya? Bisa diatasi karena itu tadi karena faktornya kami cuma 4 kelas saja. Nah, terus masih mau saya teruskan ke Ibu nih atau berbagi dulu? Silakan Pak, dulu misalnya apa kendalanya? Ya baik, saya mungkin balik lagi. Kalau Bapak sendiri Pak gimana nih Pak? Kalau kami banyak nih kendalanya. Oh, banyak Pak ya, karena banyak siswanya jadi banyak kendala ya? Terutama itu tadi, siswa yang banyak tadi kan ini kerepotan sekali nih. Makanya kami bagi dalam 4 sesi ini. Pertama waktu simulasi itu hanya 2 sesi aja, tingkat 10 langsung 1 sesi. Jadi ada 24 ruangan waktu itu. Ternyata untuk hotspot access point itu tidak mampu menampung lebih dari terlalu banyak ada batasannya ya. Padahal kami sudah beli peralatan tuh yang mampu menampung 200 klien itu satu access point-nya. Tapi tetap tidak tahan gitu. Nah, jadi waktu pas pelaksanaan kemarin pun itu terjadi kendala. Itu yang tadinya 1 server untuk 2 ruangan karena dia mungkin spesifikasinya sangat minim. Ternyata tidak bisa, ada istilah itu server lock gitu. Karena kebanyakan yang akses di situ. Itu di hari kedua itu. Akhirnya dibagilah tadi. Akhirnya dibagi. Jadi kita turunkan server cadangan tadi untuk yang kelas dipisah. Jadi dipisah. Itu kendalanya tuh. Baik. Kalau untuk ke siswanya Pak, tadi kan mungkin apalagi mungkin yang di Kitang ya mungkin terasa sekali. Kalau pas lagi tadi kan katanya butuh sinyal gitu ya atau butuh apa tadi gitu kan. Ternyata mungkin ya tadi agak susah gitu atau mungkin lagi ada trouble di itunya. Kemudian mungkin soal ujiannya apalagi mungkin ada gambar-gambarnya terpotong misalnya atau nggak full gitu. Ini udah full atau enggak ya gitu kan akhirnya itu gimana Pak? Pernah nggak kejadian seperti itu? Jadi yang soal ada berbentuk gambar itu kadang ada yang tidak tampil gitu. Tapi sebagian siswa aja mungkin tadi itu di spesifikasi minimum perangkat handphonenya mungkin juga tidak mendukung gitu untuk membuka gambar yang besar. Oke, baik. Kalau dari apalagi Bu yang dari siswanya Pak? Kalau dari siswa itu kalau untuk koneksi ke hotspotnya itu tidak ada kendala karena kita udah di tiap ruangan tadi diletakkan di situ. Jadi nah ini kan semua. Tadi kan dari siswa Pak ya. Kalau dari gurunya gimana Pak? Karena kan gini, kalau kita bicara ujian nasional, soal dibuatkan ya kan, soalnya mungkin dibuatkan semua mata pelajaran, kemudian ya ibaratnya sudah jadi gitu kan, maksudnya karena memang dari pusat gitu ya kan. Pusat. Kalau ini kan
dari kemampuan dari masing-masing gurunya sendiri gitu kan. Iya. Nah, ini gimana Pak? Mungkin membuat soalnya ini dibuatnya seperti apa Pak? Kemudian sampai akhirnya di-input gitu kan ke dalam aplikasi itu tadi itu gimana? Ini yang paling kompleks tadi bahasa Inggris ya. Mungkin Ibu Nani kan guru bahasa Inggris ya. Karena di bahasa Inggrisnya ada soal berbentuk audio, juga ada berbentuk gambar. Nah, ini paling kompleks nih soalnya. Itu kadang tadi kalau soal bentuk gambar mungkin ada bisa tidak tampil. Nah, ini yang permasalahan yang akan timbul. Cuma semua guru kita sudah adakan ibaratnya tuh pelatihan untuk pembuatan soal. Pelatihan pembuatan soal. Jadi setiap guru yang membuat itu sudah tahu cara untuk menginputnya atau tetap diserahkan kepada operator gitu Pak? Ya, guru membuat dalam bentuk format Excel saja mereka. Nah, nanti yang ngentry atau menginput ke data bank soal itu kita operatornya. Oke, artinya cara pembuatan soalnya itu sebenarnya sama aja dengan yang tulis Pak ya? Sama saja. Cuman beda penggunaan formatnya aja. Kemudian apa lagi ya mungkin yang dari guru yang susah. Tapi Ibu kan tadi kan bahasa Inggris tadi ya. Nah itu gimana tadi Bu? Maksudnya yang kan ada audio. Audio itu kalau nggak salah di awal ya biasanya listening section gitu ya. Nah itu gimana Bu? Kalau audionya terpisah tidak satu, mungkin terbacanya cuma satu ya Pak ya? Iya, satu saja terbacanya. Gimana itu? Misalnya ini Pak, kan kalau di bahasa Inggris biasanya ada direction-nya. Nah setelah direction baru masuk ke soal. Kalau si direction dengan si soalnya ini terpisah, nah nanti si server bingung membacanya yang mana. Oke. Jadi satu audio saja yang dibaca. Yang terbaca itu satu audio saja. Nah itu kan, itu gimana Bu? Maksudnya kalau dari soalnya sendiri, saat soal yang audio tadi dengan soal mungkin yang bisa yang di pilihan yang ABC yang tulisan dan lain-lain itu jadi satu kah atau dipisah Bu? Maksudnya soal audio sendiri ya, soal audio sendiri ya? Sebenarnya tetap satu ya Pak ya, cuma ini tadi Pak maksudnya ketika soal itu memakai direction itu kan cara menjawab soalnya seperti apa. Nah seharusnya digabung, jangan sampai menjadi dua file. Nah, mungkin seperti itu. Solusinya seperti itu. Jadi digabung jadi satu. Digabung jadi satu file. Jadi untuk bahasa mungkin nanti perlu ada keterampilan khusus lagi ya Pak ya, kami sebagai guru bahasa untuk menggabungkan si audionya ini supaya jangan terpecah. Oke, tapi audionya tetap audio yang menggunakan mungkin yang dari luar ya, atau dari Ibu sendiri yang isi suaranya atau gimana? Sebaiknya. Kalau kita gurunya sendiri, guru bahasa Inggrisnya yang bikin audionya gitu. Tapi kalau misalnya kan dia karena aplikasinya ini ringan aja Pak ya, sebenarnya bisa kok di download misalnya kita mau ekspresi apa yang dipakai, nanti kan bisa di-download juga dijadikan MP3 bisa dimasukkan. Nah ini kan tadi berarti semua siswa kan tadi kalau smartphone Android berarti menggunakan HP semua ya Bu ya? Otomatis ada tambahan lagi itu alatnya headset Bu. Iya, khusus untuk bahasa Inggris. Khusus untuk bahasa Inggris, ada headset. Ya, yang ada soal audionya pakai headset. Oke, itu ada keluhan nggak Pak? Ada nggak yang dia nggak bawa? belum hari ini nih. Kami jadwalnya hari ini bahasa Inggris. Oh jadwalnya hari ini Pak ya? Oke. Kalau di Ibu gimana Bu kemarin? Tidak pernah sih, karena selalu kita ini kan anak-anak kalau misalnya besok bahasa Inggris, hari ini pasti selalu kita ingatkan di sekolah. Harus bawa. Apalagi Bu yang perlu mungkin ada yang tambahan-tambahan gitu kan, biasanya kan tadi pakai HP, pakai headset, atau mungkin ada kendala-kendala yang lain. Kendala-kendala yang lain apa ya Pak ya kira-kira yang kami hadapi? Kalau soal matematika gimana? Kan biasanya mereka mungkin disediakan kertas juga kan untuk menulis untuk menghitung pasti disiapkan, pasti kita siapkan. Nah kalau misalnya ternyata dia nggak bawa nggak alat tulis, terus dia pakai HP satunya gitu ya, karena sekarang kan HP-nya banyak. Bisa juga itu. Bisa sih sepertinya seperti itu. Banyak kok kita sering ini Pak nemukan gitu kan, ingin menulis kan, apalagi absen kan, makanya kita tetap absen manual sebagai administrasi kita melaksanakan ulangan atau ujian gitu kan. Karena handphone kan anak-anak pada ini Pak biasanya ada yang tidak bawa, tapi kan ya sebagai guru ya kita pinjamkan lah misalnya. Terus tadi kan saya bilang mungkin ada yang karena dia malas bawa kertas dan lain-lain, dia bawa HP 2 kan. Itu gimana Ibu, dipantau banget ya? Dipantau kan tergantung pengawas ya. Tetap ada pengawas dalam ruangan. Standar ujiannya tetap seperti standar ujian biasa. Jadi nggak bukan karena sudah ada aplikasi tambahan tadi, tetap ada pengawasan ya Pak ya? Pengawasan tetap ada. Oke, ya baik, menarik sekali. Kita tahan dulu lagi ya Ibu dan Bapak, kita akan kembali lagi pemirsa setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Baik, tadi sudah banyak sekali yang kita perbincangkan ya Pak ya Bu ya. Nah jadi ini selanjutnya mungkin pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya keuntungan bagi sekolah pian dan juga sekolah pian dengan menggunakan sistem Android? Mungkin ke Bapak lagi, kita mulai dari awal ya. Apa keuntungan menggunakan ujian menggunakan sistem Android ini Pak bagi sekolah Bapak? Oke, keuntungan yang utama bisa terlihatnya adalah kita bisa mendapatkan hasil analisa ujian secara langsung. Jadi dengan ujian begitu berakhir ujian ini, session sudah berakhir, itu analisa hasil jawaban siswa itu langsung bisa kita dapat gitu. Jadi untuk koreksi itu tidak ada memerlukan waktu berminggu-minggu lagi yang sebiasanya kan. Ya biasanya kan itu guru yang lama banget ya koreksi menunggu nilai itu tadi. Kalau sekarang keluar langsung ya. Nilainya, itu yang utama. Nah itu gimana Pak? Maksudnya setelah bisa dilihat itu apakah bisa langsung diperlihatkan ke secara apa gitu di aplikasi atau gimana, atau di print dikasih lihat ke siswa atau gimana? Kalau di server kita setting untuk nilai ditampilkan gitu, sehingga ketika siswa selesai mengerjakan, tekan submit, maka langsung keluar nilainya di situ. Sudah langsung ada nilainya. Jadi siswa langsung melihat sana, peserta ujiannya langsung melihat. Berarti ada yang wajahnya langsung galau Pak ya, ada yang langsung bahagia Pak ya. Iya. Jadi itu keuntungannya. Apalagi Pak keuntungan yang lain selain memudahkan dalam penilaian? Selain dari penilaian, kita bisa juga untuk pembiasaan tadi, pembiasaan untuk penggunaan perangkat IT ini tadi. Baik bagi siswa maupun bagi guru Pak ya. Guru ya. Baik. Ada lagi Pak? Mungkin itu aja yang garis besarnya nih. Yang biasanya permasalahan paling itu setelah ujian itu mencari nilai, menunggu guru mata pelajaran. Sudah lama banget, seminggu itu guru nggak bisa diganggu. Iya. Baik. Nah kalau Ibu gimana? Ibu kan tadi sekolah Adiwiyata gitu kan? Iya, itu gimana tadi Bu? Adiwiyata yang jelas keuntungannya tuh banyak dari berbagai sisi. Seperti yang Bapak katakan tadi, saya sangat setuju. Bagi guru, bagi siswa, memang banyak keuntungannya, dan juga dari segi lingkungannya pun banyak keuntungannya. Misalnya saya menyikapinya ke lingkungan aja ya, karena yang beberapa tadi sudah Bapak Hasimi sampaikan bahwa pekerjaan guru memang lebih dipermudah. Artinya kita tidak ada acara koreksi-koreksi lagi ya Pak ya. Terus kemudian di administrasi guru itu memang harus ada, kita setiap guru menganalisis setiap butir soal ya Pak ya. Ternyata dengan ujian yang berbasis smartphone ini, analisisnya pun sudah dikerjakan oleh sistem Pak. Jadi sangat terbantu lah untuk guru. Untuk siswanya yaitu tadi kita pembiasaan siswa untuk memakai teknologi. Artinya ketika nanti dia ujian nasional ya Pak ya, tidak wagu Pak. Artinya langsung aja, aku sudah terbiasa dari kelas 10 nih. Biasanya kan kita simulasi ya Pak ya untuk membiasakan. Nah di sisi lingkungannya memang kelihatan Pak. Biasanya kalau kita pakai paper and pencil, kertas dan pulpen ya, berapa rim kertas yang kita pakai. Itu untuk sekolah saya aja loh Pak, yang jumlah siswanya cuman 200-an, bagaimana yang banyak. Artinya kan kepedulian kita kepada lingkungan kita tunjukkan di situ. Kita tidak lagi memakai kertas, yang tentunya itu memang diharuskan oleh kegiatan lingkungan kita untuk mengurangi. Nah kemudian kepada beban listrik juga karena memakai smartphone ya Pak ya. Seberapa sih? Kan kita anak-anak tidak juga pakai handphone dicolok kan tidak gitu lah. Sudah dicas dari rumah optimal. Paling cuman beberapa yang biasanya masih tercolok, misalnya drop gitu kan. Nah jadi untuk listriknya pun juga sangat berkurang. Nah jadi itu untuk dari segi lingkungannya. Baik. Tadi saya ada kelupaan satu nih mungkin, tapi nggak apa-apa deh, mungkin ke Ibu aja sekalian ya. Kalau mereka ngerjakan soal tadi kan, kalau mereka nggak bisa kan mereka bisa lewat dulu kan, skip kan. Gitu. Kalau mereka ngejawab terus mereka kan tadi soalnya langsung ketahuan gitu loh jawabannya di akhir kan. Kalau mereka tadi ngerasa ini aku salah nih, terus mau ngulangin lagi gimana, bisa nggak gitu ya atau gimana? Kalau sudah mereka menekan selesai ya sudah ya Pak ya. Tapi kalau mereka maksudnya tuh setelah lewat
mereka ragu-ragu dengan jawabannya bisa kembali lagi dirubah, asal jangan klik selesai. Jangan klik selesai. Kalau klik selesai juga nilai mereka. Oke, ya. Oke. Tadi kalau kami kan ditampilkan nilai. Kalau sudah nilai tampil tuh nggak bisa lagi. Oke, jadi saat itu juga mereka langsung bisa kelihatan ya wajahnya, ya, mereka bahagia tuh mereka sedih. Kalau di sekolah kami sih tidak ditampilkan dulu Pak, karena kita itu tadi. Oke, kan ini kan di banyak ya, artinya ada banyak satu ruangan tadi mungkin ada beberapa siswa gitu kan yang langsung saat itu juga submit nilai-nilai mereka kan. Kira-kira ada nggak kemungkinan salah itu error dari sistemnya Pak, mungkin Pak, karena terlalu banyak itu, apalagi sampai 4 sesi kalau di sekolahnya Bapak ini. Pak Hasmi tadi ada itu, jadi ganda, jadi soal itu ganda, padahal digunakan oleh season pertama tadi. Begitu season kedua masuk, itu soal tadi terupload lagi gitu, sehingga itu tergabung, akhirnya ada sebagian nilai yang siswa itu hilang gitu, entah, tapi belum kita telusuri lagi. Hilang dalam artian dari sistem tuh tidak terlacak kemana nih masuknya gitu, karena ada soal yang terduplikasi tadi. Nah itu. Oke, tapi biasanya itu laporan dari siswanya atau gurunya sendiri dari yang di akhir? Pengawas ruangan tadi. Oh, pengawas ya, mungkin dia langsung panik ya siswanya. Nah, cuman namanya ada gitu, nilainya yang belum ketemu di mana gitu. Oke, nah ini kan saya mau membandingkan mungkin kalau dengan ujian-ujian umumnya Pak. Biasanya kan ujian umumnya di sini soalnya begini, di sebelahnya berbeda gitu ya. Nah ini kalau menggunakan HP tadi gimana? Atau menggunakan handphone? Jelas berbeda ya. Kalau untuk soal agama itu kita ada database-nya itu 150. Untuk agama itu bank soalnya 150. Jadi dari 150 itu nanti yang ditampilkan di setiap klien atau peserta ini hanya 40 saja. Jadi satu siswa dengan yang di sebelahnya mungkin 5 barisnya beda semua itu soalnya. 5 baris kira-kira beda ya. Perkiranya kemungkinan 5 gitu ya. Kalau di sekolah Ibu kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama seperti itu. Keuntungannya itu tadi ya Pak ya. Bank soal seberapapun guru punya bisa dimasukkan ke dalam aplikasinya. Semakin banyak bank semakin soal banyak itu semakin bagus. Itu soalnya. cara mengurutkannya, misalnya yang ini berbeda dengan sebelahnya tuh gimana Bu? Mungkin sudah ada nomor kayak induknya atau gimana supaya beda. Nanti kan 5 tadi satu ruangan kira-kira berapa orang ya Pak ya? Satu ruangan kira-kira. Ruangan kami rata-rata ada 30 ya. 30 ya. 30 kemudian katakan ada 5 yang berbeda gitu Pak ya. 5 yang berbeda. Nah, itu untuk mengurutkan supaya tempat duduknya itu berbeda, dipastikan berbeda Pak nilainya. Nah, nanti sebelah sama gitu. Nah, ini yang kita dari sistem aja, pengacakan soal itu dari sistem aja. Jadi kamu beda, jadi kamu sebelah situ gitu ya. Memang dari sistemnya sudah mengacak ya Pak ya. Oke. Jadi itu salah satu cara meminimalisir kecurangan tadi ya. Selain daripada yang ada aplikasi khusus supaya mereka nggak nyontek tadi Pak ya. Dan tidak cuma soal Pak ya, jawabannya pun teracak juga optionnya. Jawabannya teracak. Iya, dari ABC itu bisa dari BCA sebelahnya. Wah, beda lagi. Jadi soal acak, option jawaban juga acak. Ini luar biasa sekali nih masih. Padahal 2 sekolah ini tanpa harus studi banding keluar, gurunya luar biasa sekali nih. Oke, baik, nah ini biasanya Pak kalau di penghujung acara nih Pak, di acaranya Tabalong Dialog, mungkin di acara yang lain juga ada harapan-harapan gitu kan. Nah, mungkin ke Bapak lagi Pak ya, Pak. Silakan Pak, apa yang mungkin diharapkan? Kalau kami harapannya terutama dari ini tenaga teknis ya, teknis maksudnya guru-guru yang IT, itu yang menginginkan sekolah kami ini penambahan peralatan-peralatan gitu, itu terutama tuh, karena ini yang mendukung sekali untuk kelancaran program-program kegiatan-kegiatan yang berbasis IT ini. Nah itu kemudian untuk kawan-kawan juga kerjasamanya ini dalam pengembangan IT ini juga perlu ditingkatkan lagi dan kesemangatan gitu. Karena kita ini sebagai tolak ukur lah ibaratnya, karena pertama ini pertama sekolah berbasis TIK untuk di tingkat provinsi termasuklah kita. Oke, baik. Nah kalau Ibu gimana Bu? Apa yang diharapkan? Kalau harapan kami di SMK Negeri 2 Tanjung untuk ujian berbasis smartphone akan selalu bisa dilaksanakan karena sudah dimulai, tidak mungkin kita memundurkan diri lagi kan Pak. Dan juga tentunya dengan langkah kami yang seperti ini, kami itu ingin menciptakan sekolah kami itu meskipun sekolah pinggiran tapi prestasi tetap perkotaan seperti itu kan Pak. Bisa sejajar dengan SMK Negeri 1 Tanjung yang memang dari dulunya sudah berkecimpung di dunia IT sudah lama. Mungkin dengan ini akhirnya kami bisa sejajar kan, buktinya kami bertemu di sini dengan beliau. Nah, terus harapan ke depannya mungkin nanti
sesama sekolah yang sudah melaksanakan ujian berbasis smartphone bisa ini ya Pak ya, menularkan kepada sekolah-sekolah lain. menularkan Ya. kepada sekolah lain. Nah, kalaupun misalnya ingin belajar, kita siap untuk kami siap, SMK Negeri 1 Tanjung, SMK Negeri 2 Tanjung siap memfasilitasi dari segi materi ininya aja sih, materi pembelajarannya. Kalau dari saat ini, apakah sudah ada mungkin sekolah-sekolah yang tertarik Bu, mungkin yang bertanya-tanya dengan sekolah-sekolah baik dari Ibu mungkin atau dari Bapak gitu? SMK 2 sudah ada ya. Kalau dari SMK Negeri 2 Tanjung Pak, kebetulan kemarin kan karena kami pusatnya ini ya Pak, UNBK untuk SMP. Nah, jadi mereka kemarin tertarik melihat. Kebetulan pada waktu itu kan berbarengan dengan USBN, kami juga sempat cerita bahwa di sekolah kami memang berbasis Android. Mereka akhirnya tertarik, minta diberikan materi, diajari tentang ujian berbasis smartphone. Nah, itu untuk SMP, kemarin ada beberapa SMP yang memang kita latih di sekolah kami. Nah, kemudian sebulan kemarin SMK Pugaan juga minta pelatihan. Nah, untuk ujian berbasis smartphone, dan alhamdulillah mereka sudah jalan juga Pak, berbarengan dengan kita sekarang. Nah, jadi itulah mungkin sumbangan dari kami untuk baik. Dan Tabalong. selanjutnya tetap akan membuka kepada siapapun yang ingin belajar ya, mungkin ingin bagi sharing siapapun yang ingin belajar, ingin sharing ya Pak ya, kita terbuka. Ya baik, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Ibu Nani ya. Pak Hasmi sudah berkenan untuk hadir di acara Tabalong Dialog ini untuk berbagi ilmu gitu kan kepada masyarakat, khususnya mungkin kepada orang tuanya siswa-siswa yang ngikutin ya. Apa ini kayak gitu kan? Iya, biar tahu. Nanti anak jadi ternyata smartphone ini nggak cuman untuk sekedar main game atau mungkin chatting yang nggak penting-penting, tapi ternyata bisa juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang berbau pendidikan seperti itu. Dan ini ternyata efeknya luar biasa sekali. Akan ada sekolah-sekolah yang sudah mulai juga tertarik, dan mudah-mudahan ini bisa terus berkembang Bu ya. Saya tunggu juga Bu kalau mungkin nanti ada lagi inovasi baru dan bisa hadir lagi di acara di sini gitu kan. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Nani, kepada Pak Hasmi, dan pemirsa. Demikian akhir daripada perjumpaan kita di Tabalong Dialog edisi kali ini khusus tentang pendidikan. Saya mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya Muhammad Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, makasih banyak. Makasih.